Pada waktu Daud berdosa dengan mencuri istri dari Uria. Pada waktu itu ada hukuman yang tiba kepada Daud. Tapi selain daripada hal itu yang dicatat oleh kitab suci, Alkitab mencatat apa? Ada pengampunan yang terjadi ketika mereka bertobat kepada Tuhan. Ada pemulihan yang terjadi ketika orang-orang Israel ingin kembali kepada Tuhan dan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan seperti itu. Jadi pada waktu kita melihat kepada hal-hal seperti ini, maka kita bisa mengerti satu hal. Di balik pendidikan yang Tuhan berikan, Tuhan juga mau memberikan kepada kita pengertian. Kalau Tuhan itu penuh dengan kemurahan, Tuhan itu penuh dengan kebaikan, Tuhan itu penuh dengan cinta kasih yang ingin umat Allah itu kembali kepada dirinya. Dan kalau kita kembali, kita akan dipulihkan. Dan ini memberi satu pengharapan dalam kehidupan umat Allah. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita melakukan satu kesalahan yang mungkin menurut kita begitu fatal sekali. Dan menurut dunia tidak ada lagi pengampunan atau belas kasih yang wajar untuk diberikan kepada diri kita. Tetapi di hadapan Tuhan, kalau kita ingin kembali dan bertobat, Tuhan masih akan menerima kita dan mengampuni diri kita. Saya lihat salah satu dari perikop yang sangat indah sekali berkaitan dengan ini, yang kita pernah singgung sedikit dan pendeta Marvin juga pernah khotbahkan, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Pada waktu anak itu bertobat dan kembali ke rumah bapaknya, gak perlu bapak itu mendengar pengakuan dosa dari anak ini. Tapi begitu dia lihat anaknya kembali, bapak itu langsung lari dan menyambut anak itu ke dalam rangkulan pelukannya dan memulihkan status daripada anak itu di dalam keluarga. Ini adalah Tuhan kita. Tetapi Bapak Ibu jangan abaikan, setiap orang yang berdosa di hadapan Tuhan pasti akan dihukum oleh Tuhan. Pasti akan dididik oleh Tuhan atau dihajar oleh Tuhan kalau kita tidak mendapat atau tidak melakukan pertobatan di dalam kehidupan kita. Dalam bagian ini setelah saya menyampaikan prinsip hal ini, maka kita akan masuk ke dalam pasal ke-21 ini ya. Di dalam pasal 21 ini ada hal-hal yang merupakan cerita mengenai apa yang terjadi di Israel. Dan juga sesuatu rahasia yang Tuhan bukakan kepada Raja Daud mengenai kondisi yang ada di Israel ini. Serta percakapan Raja Daud dengan Gibeon. Tapi di balik itu ada prinsip-prinsip yang kita bisa pegang yang sangat baik untuk memberikan satu pengajaran kepada kita dan iman kepada kita dan bagaimana kita hidup sebagai orang percaya.